Apa dampak kesadaran bagi kehidupan? Ya, dampaknya cenderung pada ketakwaan. Orang yang bertakwa, orang yang sadar. Tanpa kesadaran gimana mau takwa? Gimana mau tahu benar dan salah? Dengan kesadaran itulah bisa memilah, bisa menilai, bisa menentukan, membedakan mana benar, mana salah. Dampaknya ya lebih cenderung pada ketakwaan. Contoh, ketika lampu merah, ketika kita nggak lihat Pak Polisi, kita terobos lampu merah kan. Nah, itu namanya orang nggak berkesadaran. Ya, kalau orang berkesadaran walaupun nggak ada polisinya, dia pun berhenti tuh. Tapi kalau orang nggak ada kesadaran, dilihat nggak ada polisi, ya dia hantam aja lampu merah. Tapi bagi orang yang sadar ada Pak Polisi di sekitar lampu merah, nggak berani dia terobos. Begitu juga kita dengan Allah, segala sesuatu memandang Allah, melihat Allah, menyadari aku disaksikan Allah. Aku yang melihat Allah, menyaksikan Allah, atau aku yang merasa disaksikan Allah. Atau bahasa lain, berkeisanan. Nah, ketika kita bisa seperti itu, pasti kita takut untuk bermaksiat, takut untuk melakukan dosa. Makanya poin dari kesadaran adalah cenderung pada ketakwaan. Remnya blong bang, kalau remnya blong, gasnya dikendorkan, akal main lah. Jangan remnya blong kok tancap gas juga, geblek. Begitu juga dalam hidup, nafsunya kuat kali bang, aku nggak ada remnya ini, ya, kau hindari, jauh-jauh kau dari ajakan-ajakan yang nggak baik. Jangan kau gas juga. Bang Andi, perbedaan kata sadar dan furqan itu gimana bang? Ya, furqan pembeda artinya. Membaca furqan juga harus ada kesadaran. Kalau nggak ada kesadaran gimana membaca? Ya. Jadi nggak ada alasan bang, remnya blong bang, lampu merah ku tancap juga bang. Ya, gasnya kau mainkan. Turunkan sedikit gas tuh. Begitu juga dalam kehidupan, nafsunya kuat kali bang, ya jangan kau dekati dosa. Mendekati aja kita udah kalah, ya akal pakailah akal. Udah tahu salah, dekati juga. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Waalaikumsalam Bang Leo. Pak Nurdin, waalaikumsalam. Apakah orang yang takut dengan permasalahan hidupnya berarti dia tidak sadar? Ya, sadarkan bertingkat-tingkat. Nggak semua ketakutan itu buruk, ketakutan juga baik. Contoh, digonggong anjing kau, takut kan? Nah, dengan ketakutan itu apa? Tindakan kita, lari kita, jaga jarak kita. Apalagi kita bakar sampah, tiba-tiba gede api sampah itu, takut kan? Takut terbakar bang. Nah, dengan rasa takut itu kita menghindar, mundur kita biar nggak kena bakar.
Begitu juga dalam hidup, Allah kasih ketakutan-ketakutan. Apa maknanya? Pelajari. Apa perintahnya? Dikasih rasa takut nggak paham perintah, kacau itu. Justru takut itu juga sadar sebenarnya. Asalkan takutnya ngerti, paham perintahnya. Jangan hanya pada masalahnya. Masalah aja yang dipikir. Itu yang susah. Jadi makna takut banyak. Ada juga takut karena melekat, takut kehilangan, takut kekurangan. Nah, itu karena melekat. Oh, jadi itu rahasia tidak mempelajari ilmu kebal. Ya, apa tuh maksudnya? Iya, betul juga. Coba orang nggak ada takut lagi, banyak musuh dia kan, merasa hebat, merasa kuat, merasa kebal, siapa aja dia tantang. Takut itu rahmat Allah juga sebenarnya. Waalaikumsalam Bang Yusuf. Cara menetralkan rasa takut itu gimana Bang? Lebih kuatkan yakinnya daripada takutnya. Takutmu 10 kilo, yakinmu harus 50 kilo, harus di atas takut tadi. Ya, aku takut Bang, ini apa, nggak ada rezekiku lagi seret Bang, sepi job Bang, gimana nanti Bang, begini begitu, takut. Rasa yakinnya harus lebih kuat. Karena kalau rasa takut yang lebih kuat, berarti kita sudah memancarkan energi yang negatif. Sesuatu yang ditakutkan pasti terjadi, karena kita yang narik energinya. Bang, izin nanya. Allahu Akbar. Bang, izin nanya, kalau kita beribadah untuk meminta pertolongan atau ketenangan sama Allah, adakah salah itu Bang? Sedangkan kita dituntut untuk beribadah karena Allah. Ya nggak salah. Ya nggak salah. Meminta pertolongan Allah kan perintah dia juga. Memohon padanya kan perintah dia juga. Dan nggak boleh ada niatan lain selain Allah. Ya tergantung makom. Tergantung makom. Kedewasaan kita dapat dinilai dari niat ibadahnya. Contoh macam saya, anak saya itu, Zaki belikan air rokok nak. Ya 2000 ya katanya. Zaki jajan 2000 ya, minta 2000 ya. Nah, baru semangat dia bergerak tuh, minta imbalan dia kan. Nah begitu juga kita. Kalau kau ibadah masih ada niat selain Allah, masih ada minta ini itu karena sesuatu, ibadahnya masih ibadah anak-anak. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, enggak lah, Allah Maha tahu kok. Ngapain lagi aku banyak minta, ngapain lagi aku banyak mengharap. Aku belum doa, belum minta aja Allah tahu hatiku kan.
Nah, jadi beda-beda makomnya. Kalau saat ini orang beribadah masih mengharap imbalan, ya makomnya mesti di situ, maklumin aja. Apakah salah bang? Ya nggak salah. Berarti kalau ada energi negatif kita berusaha menghindar aja ya bang, tak usah diikuti, ini lah abaikan. Allah. Makanya kita tiap hari itu selalu berperang dari rasa takut dan rasa yakin, mana yang lebih kuat. Kalau orang bisa memanage rasa yakinnya lebih kuat, aman dia. Pasti banyak pertolongan. Pasti banyak jalan keluar, banyak solusi. Tapi kalau rasa takutnya yang lebih kuat, nah itu yang terjadi. Semua tergantung apa yang kita pancarkan. Wajarlah, kita manusia biasa. Namanya manusia pasti ada rasa takutnya. Nggak mungkin nggak takut ya kan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup pasti ada takutnya. Makanya disadari bahwa semua itu dari Allah. Janganlah kamu mengaku beriman sebelum kami uji dengan sedikit rasa takut, kata Allah. Wis, Allah bilang sedikit, tapi kita dah ampun kali itu, dah hancur kali kita. Sedikit bagi Allah, bagi kita udah ngap-ngapan kita kan. Oh, takut ini dari Allah. Udahlah, merengek lagi sama Allah. Ya Allah, minta tolong lah ya Allah. Gak ada lagi jalan keluar ya Allah, hanya Engkau yang menolong ya Allah, ya kan. Jadi jangan sikit-sikit kita bilang setan. Aku ketakutan bang. Was-was bang, apa dari setan bang? Enggak, semua dari Allah. Makanya diberi rasa takut tuh biar kita mendekat. Saya teringat tuh waktu anak saya masih kecil ya, masih 2 tahun 3 tahun umurnya. Udah maghrib masih main di luar dia. Saya bilang masuk nak, udah maghrib, ayo masuk. Masih juga mau main di luar. Ku takutin dia. Di pohon mangga tuh ada hantu loh. Itu dia bergantungan di situ tuh. Ada hantu. Udah mau maghrib nih, hantunya keluar nih. Ku takut-takutin anakku kan. Akhirnya berlari anakku, dia datang padaku, dia peluk aku. Nangis dia peluk aku, ketakutan. Apa respon kita sebagai orang tua yang ngelihat anak kita ketakutan tadi? Apakah marah? Apakah benci? Yang ada kita ketawa kan? Itulah kau. Tadi disuruh mendekat masuk rumah baik-baik nggak dengar, ditakutin baru kok datang kan gitu. Begitu juga kita sama Allah, dikasih apa masalah dalam hidup, cepat peluk Allahnya, berlari kau kepada Allah, mendekat kau kepada Allah, kau peluk Allah itu, nangislah kau di hadapan Allah. Jangan salah pelarian, dikasih ketakutan salah pelarian. Dan itu banyak terjadi dalam hidup. Susah rezeki, usaha bangkrut, carinya penglaris. Bukan kita kepada Allah, penglaris dicari. Ya.
Banyak kita nggak paham ini. Waalaikumsalam Pak Riza. Alhamdulillah Bang, hati agak tenang dapat pencerahan Bang Andi kemarin. Alhamdulillah. Jadi udah dibawa doanya Bu Uyun yang kemarin. Yang saya ajarkan udah diterapkan. Ya mudah-mudahan lah nggak jadi diambil Allah ya. Biasanya hati tenang itu juga signal, itu juga jawaban, itu juga pertanda semuanya baik-baik aja. Yang penting rasa bergantung pada Allahnya lebih kuat ya. Ketika dibayangi ketakutan, kita ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah nggak Bang? Ya nggak salah. Cuman bukan itu makna innalillahi. Makna ilahi itu bukan diucapin, tapi diakui. Semua milik Allah, kembali kepada Allah. Ketika Allah hendak ambil, kau serahkan nggak kepada Allah itu? Kembalikan pada Allah. Makasih gibnya Bang Benny, berkah selalu. Pelajaran atau ilmu dalam diri rasanya banyak ya Bang. Ya banyak lah. Bang Andi pernah mengalami pengalaman spiritual apa yang paling berkesan? Woi, kok kepo? Jangan kepo-kepo lah. Namanya pengalaman spiritual ya rahasia pribadi. Ngapain kau mau tahu? Ini macam kopi nih ya kan. Ini kopiku nikmat nih, mantap kali kalau minum kopi nih ya kan. Ku cerita tentang kopi, kau nggak akan paham kalau belum mengalami. Ya kan? Jadi kita jangan banyak cerita, rasakan aja. Kecuali kalian bagi-bagi cerita, buka kartu kalian, buka buku kalian, buka kitab kalian, ya kan? Pengalamanku begini-begini Bang. Oh rupanya sama pengalaman kita. Baru kita saling sharing, itu kan enak. Kalau kau hanya nanya doang, nanti kau menilai namanya. Macam tim audit aja kau nilai-nilai perjalanan orang. Kau nilai-nilai perjalanan orang. Soul, bahasa Inggrisnya soul, jiwa ya. Assalamualaikum Bang, semoga diberkahi Tuhan, amin. Waalaikumsalam. Kadang yakin, kadang bingung. Ya sama, Bang Andi pun gitu. Yakin kemarin dengan yakin hari ini berbeda. Berserah kemarin dengan berserah hari ini berbeda. Sabar kemarin dengan sabar hari ini berbeda. Setiap hari meningkat ya. Jadi jangan merasa paling hafal. Yakin dong, yakin. Gitu aja kok nggak yakin ya. Yakin kita bertingkat. Ya. Makanya jangan merasa udah sampai, merasa udah wusul, merasa udah ngerti. Kita semakin belajar nih semakin bodoh.
Udah berapa tahun kalian belajar makrifat? Udah berapa tahun kalian belajar kaji diri, belajar ketuhanan? Nah, ketika kalian dihadapi dengan suatu masalah, udah hebat kali teori yang kalian hafal, tapi dalam kenyataan goyang juga kan? Bodoh-bodoh kita kalau Allah kasih masalah tuh, bodoh-bodoh langsung. Kemarin bisa aku sabar, hari ini kok nggak bisa ya. Jadi itu maknanya bertingkat dia. Ya. Makanya nggak ada jawaban di luar diri, jawaban itu dari dalam. Nggak ada guna kita minta nasihat di luar diri, semua dari dalam. Coba kau minta nasihat sama orang paling bilangnya sabar aja katanya. Yang sabar, ngomong enak, awak yang ngalami ini. Aku yang mengalami ini yang ketar-ketir ya kan. Kau belum mengalami, kau belum di posisiku. Enak aja kau bilang sabar-sabar. Ya. Nah, jadi orang hanya bisa bilang sabar, memang betul. Kita yang mengalami, geng. Jadi nggak ada sebenarnya apa ya, solusi dari luar tuh nggak ada, solusi dari dalam. Macam Bang Andi tiap hari udah ribuan itu video aku tuh tentang berserah, tentang yakin, tentang sabar, tentang rasa takut. Masih juga takut aku sampai sekarang. Kemarin aku takut, kuat yakinku. Oke, lewat aku lulus aku. Sekarang kok goyang ini, kau nggak bisa yakin kayak kemarin ya. Ternyata bertingkat dia. Tapi setidaknya kalau kita udah paham pola-polanya, kita akan cepat menyikapi gitu kan. Nggak terkejut lagi. Yang awal-awal memang terkejut. Bang, gimana rezeki atau uang biar banyak dan mudah didapat? Kesadaran semacam apa yang harus dimiliki? Ya kerja. Masa kau pakai kesadaran doang nggak kerja? Jadi kau ngandalin kesadaran aja. Lahir batin lah kerja, batinnya kerja, zahirnya kerja. Bang mau tanya, kalau pas DN tiba-tiba napas berhenti, apa yang harus dilakukan? Bang, teruskan. Sebenarnya napasnya nggak berhenti, cuman kita udah terpisah dari zohir, makanya nggak merasa bernapas lagi. Kita udah masuk ke jiwa itu. Makanya bagi kalian yang DN, bang kok napasku hilang bang, apa aku mati ya bang? Takut aku bang. Akhirnya aku bangkit bang, aku hentikan DN-nya bang. Nah, itu kalian salah sangka itu, padahal udah bener itu. Tandanya kalian udah mulai masuk pada kesadaran jiwa, makanya terpisah dari zohir, nggak merasa bernapas lagi. Selagi kita masih hidup, nggak ada yang aman ya bang dari guncangan masalah ya, beda-beda. Selagi kita masih hidup, nggak ada yang aman ya bang dari guncangan masalah ya, beda-beda. Udah makin tua lagi, rumah tangga ada oke, masalahnya penyakit, beda-beda kan. Makanya jangan merasa aman, ada aja terus tuh masalah. Inti dari masalahnya penyakit, beda-beda kan. Makanya jangan merasa aman, ada aja terus tuh masalah. Inti dari alami goyang juga.
Ya kan, ngomongnya enak emang, terima. Ya, semua yang tidak diterima pasti jadi masalah. Nggak siap, nggak punya duit, nggak siap, dompetnya kering, jadi masalah. Nggak menerima kan. Aku pernah zikir nafas, saya merasa ada yang mau keluar dari tubuh. Bagaimana pandangan Bang Andi? Nggak apa-apa, teruskan. Napas hilang itu indah, nikmat, tenang, benar. Ya, waalaikumsalam. Awalnya ketika DN awalnya bernapas masih di luar, lama-lama bernapas di dalam, itu gimana Bang? Oh ya, itu udah masuk kepada kesadaran jiwa juga, udah menjadi penyaksi bagi nafas. Bukan kita lagi yang bernapas, tapi ada ya keterpisahan, kita menyaksikan nafas. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Hari ini saya merasa hawa nggak enak. Apa itu Bang? Periksa dompet aman nggak? Kalau dompet nggak aman, hawanya nggak enak aja tuh. Periksa dulu dompetnya. Ayo dibantu tetep layarnya di TikToknya, saling support lah. Uang itu juga suatu energi ya Bang. Iya, energi. Uang tuh energi, makanya jangan sepele dengan uang. Saya nggak punya koin, mau absen Bang. Ya udah, bantu tetap layar aja. Bang, kenapa ya Bang? Di kepala saya ada denyut-denyut di kepala, terasa zikir Bang. Allah, nggak apa-apa. Teruskan. Bukan lucu lihat komen, tapi lucu dengar ketawa Bang Andi. Oh, kenapa? Lucunya di mana? Ini ketawa mahal nih, ya kan? Tunggu ompong gigi kalian baru bisa ketawa kayak gini. Kalau masih lengkap giginya nggak bisa ketawa macam Bang Andi. Kayak ketawa mahal. Gimana caranya untuk menarik energi uang itu Bang? Ya dengan energi syukur bisa. Allah bilang kalau kamu bersyukur, kutambahkan nikmatmu. Habis itu apalagi? Banyak-banyak berterima kasih dengan uang. Makasih ya Allah, melalui uang ini aku bisa bayar-bayar. Jangan ngeluh kalau bayar-bayar tuh. Ya. Apalagi? Energi kita harus lebih tinggi daripada uang. Energi lebih tinggi daripada uang ya
sugestikan diri kita mahal, maka yang mahal akan datang, kan gitu. Uang itu paling senang kalau digunain. Makanya kalau kalian ada uang, pakai yang manfaat. Ibarat kata pakai yang manfaat ini ya banyak berbagi lah, banyak berderma, ya kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Saat menjelang tidur berdaen bang hingga terlelap. Pas terbangun hawa di dalam tubuh terasa dingin sedingin-dinginnya bang. Saya berpikir apakah ini rasanya orang mau mati. Menurut Bang Andi bagaimana? Bisa, itu juga ada pelajaran mati sebelum mati. Zikir nafas itu pelajaran mati sebenarnya. Jadi sensasi-sensasi dalam menjelang kematian tuh ada di zikir nafas. Bang Andi boleh ikut acara zoomnya nanti, gimana caranya? Oh nggak ada Bu Teti, Bang Andi nggak ada buka zoom. Bang Andi live nya di TikTok ini. Bu Teti ke TikTok aja. Menurut kalian gimana? Sering kalian belajar di zoom? Apa keistimewaan belajar di zoom? Bang, kalau orang lain tidak memaafkan kesalahan kita, apakah Allah tidak memaafkan? Nggak tahu juga saya. Intinya gini aja, lihat di kehidupan kita aja. Kalau kita udah minta maaf, udah menyesal, udah menyadari salah, dan orang itu nggak mau memaafkan, ya urusan dia. Yang penting kita udah minta maaf. Kenapa Dan itu suka puyeng? Karena pakai pikiran, nggak boleh berpikir. Bisa tatap muka dan bertanya langsung ya, di TikTok juga bisa Bu, tatap muka tanya-tanya langsung. Bang Andi, saya sudah lama tidak berDN, tidak berzikir DN, sudah tersesat jauh. Kenapa pas berzikir lagi tidak terasa energinya? Minta cara agar energinya itu bisa dirasakan kembali. Jangan diminta-minta. Energi Allah itu muncul ketika kita istiqomah. Makanya sering-sering lah, latih lagi, sering-sering. Waalaikumsalam. Bang Andi, apa bisa zikir nafas bergabung dengan Bang Andi? Bergabung gimana? Amalkan aja lah DN, udah ada di YouTube semua itu, tinggal kalian mau belajar atau enggak. Makasih sapinya Bang Benny.
Kalau daya sering terlalu besar pertanda apa bang? Daya yang bagaimana? Contohnya gimana? Cerita dulu. Daya yang bagaimana yang kamu maksud? Sesak berak juga daya, sesak kentut juga daya. Waalaikumsalam Pak Sabar, Pak Sobari, makasih. Di ubun-ubun. Nah, kenapa di ubun-ubunnya? Cerita dulu. Nanti kau bilang-bilang daya, kau aja nggak paham daya. Cerita dulu yang daya yang kamu maksud yang bagaimana? Bang, gimana caranya supaya pikiran dan hati bisa tenang? Jangan dipikirkan. Hidup untuk dijalani, bukan untuk dipikirkan. Kalau hidup untuk dipikirkan, ya kepikiran terus, nggak tenang kita. Jadi hidup untuk dijalani, diabaikan aja. Apapun pikiran yang muncul, rasa takut, masalah hidup, segala macam, berserah aja kepada Allah. Kuatkan rasa yakin kita. Habis itu sibukkan diri kita dengan hal yang manfaat. Jadi nggak ada pikiran mengusik. Banyak datang pikiran tuh kan ketika kita nggak ngapa-ngapain. Makanya sibukkan dirimu dengan kegiatan yang manfaat. Assalamualaikum, izin nyimak Mas Andi. Aku sering nyimak tapi jarang komen karena kalau pas dengerin akunya lagi kerja. Oh iya, Bu Deda. Waalaikumsalam. Pak Abdul Latif. Waalaikumsalam. Pak Suherman. Waalaikumsalam. Sulit diutarakan bang. Kalau sulit diutarakan berarti kau omong kosong. Kalau orang merasain pasti bisa ngomong. Ceritalah, kenapa daya di ubun-ubun bagaimana? Di kepala rasanya apa? Hah? Kepalamu membesar enggak? Rasa macam pakai topi enggak? Apa lagi? Rasa di kepala itu. Macam aku dulu lah. Daya aku kok lain malam ini ya. Ubun-ubun nih rasanya dingin kali. Kena AC itu rasanya nusuk dingin ya kan. Rupanya aku baru pangkas rambut, baru botak kepala aku. Aku kira daya. Rupanya gara-gara baru pangkas rambut. Kayaknya kalian jelas ngomongnya. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Tenang rasanya atas jawaban Bang Andi, dan anehnya Bang, saat hawa dingin itu tak merasakan ketakutan, tenang dan yakin ke Allah. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Dinikmati aja, disyukurin aja. Ya, waalaikumsalam yang baru bergabung. Bang, di dalam DN saya serasa sudah bangun dari DN. Tahu-taunya saya masih lagi DN Bang. Bangun yang bagaimana?
Jadi siapapun di sini yang udah mengamalkan DN dulunya, habis itu sekarang DN mati dayanya, nggak ada rasa, nggak seperti dulu lagi. Nah, dilatih terus ya. Jangan diharap-harap dayanya itu. Kalau saya pernah bang, kepala saya terbelah dua bang. Terbelah dua gimana? Kayak terbuka gitu ubun-ubunnya. Batok kepala saya terbuka bang. Iya itu sama kayak yang tadi. Ubun-ubun serasa terbuka. Batok kepala ini kayak hilang setengah ya. Pokoknya jidat ke atas kayak hilang ya kan. Kayak terbuka, dingin. Ada juga yang dayanya membesar. Kepala tuh membesar kayak pakai helm. Macam kita ada ikat seperti pakai bandana gitu, kayak terikat, kayak pakai peci, kayak pakai topi. Nah itu daya. Itu maknanya apa bang? Maknanya cakra mahkota terbuka. Kalau orang meditasi bilang cakra mahkotanya sedang terbuka. Kalau kita orang DN, maknanya apa bang? Antenamu lagi nyambung. Nah itu nah. Antena kita di ubun-ubun itu lagi nyambung, dia lagi terkoneksi dia. Jadi apa yang harus kulakukan bang kalau daya itu lagi datang? Ya ambil sikap menerima. Gimana bang cara sikap menerima? Duduklah sebentar, rasakan, nikmati sampai dia hilang. Kalau kalian lagi berkendaraan, lagi bawa mobil, dayanya muncul, ke tepi kalian sebentar. Berhenti kalian sebentar, terima itu. Duduk kita sebentar menghayati sekitar 3 menit, 5 menit. Terima dayanya. Nanti akan ada pemahaman baru, akan ada pengetahuan baru, akan ada ilham-ilham Allah yang baru, mudah terbaca. Biasanya di situ turunnya dia. Ya. Dia ada dua, satu dari ubun-ubun dan yang kedua dari telinga. Biasanya telinga berdenging. Kalau telinga berdenging itu juga tanda daya atau ilham Allah lagi turun. Nah, ambil sikap menerima. Dengarkan, rasakan, hayati, saksikan, ya kan. Diem, pejamkan mata, duduk kita yang rileks, santai, terima aja. Dayanya beda ya. Dengan merinding gara-gara setan kan besar juga kepala kita. Nah, ini beda. Aku gede kepala gua kayak kan merinding aku. Nah, dengan merinding setan dengan merinding karena daya Allah beda. Mirip tapi nggak sama. Ya. Apalagi kepala ini ibarat bernapas. Ubun-ubun ini kayak bernapas bang, membesar mengecil, membesar mengecil. Nah, itu biasanya kalau dayanya nggak terlalu kuat dia kepala aja, tapi bisa juga ke seluruh anggota tubuh. Badanku kayak balon bang, mengembang mengempis, mengembang mengempis, seolah-olah seluruh kulitku ini ikut bernapas. Nah, itu daya besar itu. Bener banget bang, harus cepat tanggap, menerima sejenak. Iya, bagi yang paham. Bagi yang paham.
Makanya Bang Andi lagi live begini pun sering turun itu, ada titik jedanya, ada titik diamnya, aku terima dulu. Nah baru udah aku terima, dah timbul itu daya baru, energi baru. Salah-salah komen kalian digas ya kan. Itu pakai daya juga itu, kalau nggak pakai daya nggak ada power kita ya. Pas, makanya Nasrul Cacan kau cerita yang jelas. Untung Bang Andi paham, kalau nggak terbuka itu. Makanya kau cerita yang jelas lah. Kalau udah benar merasakan mudah menjelaskan. Untung Bang Andi paham, kalau nggak terbuka itu. Makanya kau cerita yang jelas lah. Kalau udah benar merasakan mudah menjelaskan. Bang, kalau tiba-tiba jantung berdebar itu apa tandanya Bang? Ada rasa takut nggak berdebarnya? Biasanya kalau kita bagi yang punya ikatan batin yang sangat kuat, kalau ada keluarga yang mau celaka, mau kena musibah, biasanya itu dikasih tanda lewat jantung. Kok nggak enak ya jantungku ya, debar-debar ada apa ya. Jujur Bang, kalau saya belum paham Bang, tapi ciri itu udah kerasa Bang, ya udah diterima. Kan udah Bang dibuka. Saya DN Bang, mata saya terbuka melek. Tahan pejam apa ikuti melek Bang. Kenapa lagi DN matanya terbuka jadi melek? Nah itu kan pelajaran mati. Makanya orang mati kenapa matanya terbuka, terbelalak matanya. Mata itu mengikuti arah jiwa. Kalau tarikannya kuat, itu mempengaruhi pada mata, pada mulut. Makanya orang mati ada yang mulutnya menganga, ada mulutnya matanya terbuka. Ya. Berarti tarikan jiwanya begitu dahsyat, begitu hebat. Begitu juga kita dalam DN Bang. Dalam DN mulutku terbuka sendiri Bang, jadi nganga. Nah, itu tarikan jiwa namanya. Karena apa? Tubuh belum rileks. Begitu juga mata kok terbuka sendiri Bang, tubuh belum rileks. Makanya begitu daya tariknya kencang, mata terbuka, jasadnya ngikut istilahnya. Bang, kalau tiba-tiba merasakan energi negatif, apa yang harus kita lakukan Bang? Contohnya apa energi negatif itu? Kasih contoh dulu. Bang, saya pernah makan siang, pas lagi makan kok kayak ngomong, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Saya sampai lama juga bengong Bang, nggak apa-apa. Anggap aja penasihat batin. Kalau itu baik, ikutin. Kalau DN tidak ada daya gimana itu Bang? Ya nggak apa-apa. Kok DN hendak menjumpai Allah atau cari daya? Ya DN aja lah, jangan cari daya. Kalau saya Bang, yang paling sering seperti ada yang jalan-jalan di rambut sama telinga denging. Ya itu sama juga, cakra mahkota terbuka. Rambut kayak ada yang belai, atau kayak ada semut yang jalan-jalan, ya kan, nggak masalah ya.
Kalau di kepala ada yang jalan-jalan, itu daya. Tapi kalau di bawah ada yang jalan-jalan, nah kau berdiri langsung, takutnya kecoa masuk sarung. Iya kan? Ada juga kawan kita gitu kan, di dalam ada yang jalan-jalan, rupanya berdiri dia kecoa masuk sarung. Jangan dianggap daya. Allah Akbar. Tapi kalau di kepala itu ada yang belai, rambut kayak ada yang belai, kayak ada yang jalan-jalan, nggak apa-apa. DN yang rileks itu apa tanda ada gerakan, Bang? Semakin rileks semakin nggak ada gerakan. Jadi DN nggak boleh bergerak. Diamlah seperti patung. Biar apa? Biar jiwa kita aktif. Kalau gerak-gerak terus, gimana mau masuk ke jiwa? Santet dan kezoliman hancur nggak, Bang? Dihajar DN, Bang. Aduh, enggak lah, jangan salah niat. Kita ber-DN ini untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk lawan-lawan sihir, lawan santet. Enggak boleh. Nanti takutnya di situ ada keakuan, kena kita nanti. Takutnya apa? Kita kuat, anak yang nggak kuat, istri yang nggak kuat. Ya. Jadi jangan ada energi kita ke situ. Jangan pernah kepikiran tentang santet, sihir, goib-goib. Nggak usah kepikirkan. Kalau kau selalu pikirkan ke wilayah itu, nanti ujiannya kena nanti. Ya. Jangan. Niat yang lurus saja. Jangan. Niat yang lurus saja. Orang yang energinya mempelajari. Bisa karena terbiasa. Jadi kita semua punya kesempatan. Kalau dia betul sungguh-sungguh bisa itu mempelajari. Bisa karena terbiasa. Jadi kita semua punya kesempatan. Kalau dia betul sungguh-sungguh bisa itu. Takkan ada yang berjalan di kepala. Relax. Makasih planet mawarnya, berkah selalu. Saya pernah dikasih planet mawarnya, berkah selalu. Saya pernah di Allah Akbar. Putus sambung ya, makanya kalian tap layar lah yang di TikTok. Sengaja itu biar tap layar kalian. Tap layar dulu. Giliran Bang Andi lancar ngomong, diem, no komen. Giliran gak ada suara, baru komen kalian. Gak ada suara, Bang, putus, Bang. Allah Akbar. Putus, Bang. Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau di YouTube gimana? Allah Akbar. Kalau di YouTube gimana?
Kayak mau mati lampu bang. Wah, daya itu, lihat tuh dayanya tuh. Wah, terang gelap, terang gelap. Alhamdulillah lancar ya, di YouTube lancar ya. Allahu Akbar. Kemarin saya DN, napas saya kok kayak dua bang, gimana itu bang? Ya tandanya mulai masuk itu pada kesadaran. Jadi ada yang bernapas, ada napas yang jalan sendiri. Jadi kayak ada dua. Di situ cara pengenalan siapa yang bernapas, siapa yang menapaskan. Assalamualaikum, pindah aja bang, pindah YouTube aja bang. Oh waalaikumsalam bang Beni. Tiap DN kenapa punggung saya selalu dingin ya bang? Nggak apa-apa, daya itu. Teruskan. Yang penting dinginnya nggak mencekam ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, salamku nggak dijawab. Waalaikumsalam. Kelewatan tadi mungkin bacanya kan dua, YouTube sama TikTok. Kelewatan jadinya. Gimana kabar Pak Bimi, aman? Gantian nih di YouTube pula lagi yang udah mulai sinyalnya jelek. Salam Bang Andi ya. Waalaikumsalam. Silakan yang mau maghriban silakan. Sekarang yang di YouTube bang yang error ya, udah tapi udah sebentar aja, udah bagus kan. Sekarang yang di YouTube bang yang error ya, udah tapi udah sebentar aja, udah bagus kan. Dayanya terlalu besar tadi. Kalau daya terlalu besar juga signal ngaruh. Ini kan udah hilang dayanya, udah nggak ada kedap-kedip lagi dia. Oh masih. Oh masih. Allah. Oh masih. Allah. Oh masih. Allah. Allah.
Sehat selalu Bang Andi ya Bu Ida. Allah. Sehat selalu Bang Andi ya Bu Ida. Makasih doanya, amin. Doakan yang terbaik untuk saya Bang ya Bu Uyuna, mudah-mudahan aman lancar, usahanya makin berkembang, dikasih jalan keluar, amin ya Allah. Masya Allah, besar dayanya ya. Masya Allah, besar dayanya ya. Lihat tuh di kamera itu, cahaya aja berkedip dia, cahaya aja bernapas dia, gelap terang berkedip dia, cahaya aja bernapas dia, gelap terang. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Yang ada perintah dorongan mau mandi, ayo jangan nonton live kalian, mandi kalian. Mandi kalian. Mandi kalian. Pasti lagi berperang. Pasti lagi berperang kalian nih. Mau mandi. Bang Andi lagi live. Kalian nih. Mau mandi. Bang Andi lagi live. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendekati azan maghrib baru mandi biar seger kan. Bang, saya pernah DN kok badan saya goyang semua ya Bang. Nggak apa-apa, yang penting jangan diikutin, lebih rileks. Masya Allah, kepala saya berdenyut dan ngantuk Bang. Terima aja, berarti masuk dayanya. Pak Bimi tadi pagi ada live tadi pagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah kerja keras Bang, sering sakit tapi kok masih nggak cukup ekonomi.
3 anak, yang satu masih di pesantren sudah meninggal. Kadang-kadang hati nangis menerima keadaan kok berat ya bang. Disyukuri aja, jangan nggak bersyukur, disyukuri aja. Nanti Allah tambah nikmat kalau bersyukur. Ada bang, itu aku upload di YouTube potongan live-nya 2 PT. Oh ya. Ya ini udah berapa hari nih nggak ada daya live pagi bang Andi nih. Bang izin nanya, saya pernah DN badan ke sebelah kiri keras banget, kenapa ya saya sampai kaget. Ya diingat-ingat aja lah, mungkin banyak dosa, banyak perbuatan yang belum benar dan cenderung pada keburukan ya kan. Diperbaiki. Waalaikumsalam. Suaranya dengung suaranya. Muncul lagi daya. Dalam berdayaan kadang miring ke kiri, itu kenapa ya bang? Ya masih cenderung pada dosa. Kalau ke kanan banyak baik, ke kiri banyak buruk, itu aja. Perbaiki apa yang buruk. Karena apapun gambaran kehidupan kita terkadang dalam DN dinampakkan. Bang saya sudah setahun kok masih susah ya bang mengikuti nafas. Ya nggak istiqomah lah DN-nya. Allahu Akbar. Oke lah, udah hilang dayanya. Bang Andi mohon pamit semuanya ya. Terima kasih yang udah hadir, yang udah nyimak, yang udah berbagi. Kalau sedang haid boleh DN tak bang? DN-nya yang di aktivitas aja, yang duduk timpu tunggu bersih. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.